pembeda antara generasi sebelumnya dan yang sekarang itu adalah pertama ada di lithium baterai. Kedua adalah dari sistem penggerak. Target customer untuk e-Kantor ini adalah saat ini ya Pak Abdul ya, adalah perusahaan-perusahaan global yang memiliki semangat untuk berkontribusi kepada zero emission. Untuk safety ini saya pikir fitur truk yang paling lengkap yang ada di Indonesia sekarang ini. Dan itu tidak ada yang di konvensional Pak ya? Belum ada. Belum ada ya. Oke. Berarti yang untuk di sisi tidak ada di konvensional dan tidak di konvensional dan tidak ada di merek lain. Betul. Ya. Betul. Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Aji Jaya selaku Direktur dari PT Kramayuda 3 Berlian Motor. Di sampingnya juga dengan Bapak Bayu Afriza selaku General Manager Produk Strategi dari KTB. Betul ya Pak? Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang Pak Abdul. Ya, terima kasih Pak sudah berkenan untuk join di podcast dari Transpo News Pak. Oke. Ya, Pak, menarik Pak. Sebelum kita mulai mungkin dari Pak Aji dulu ya. Terkait dengan e-Kantor ini kita ketahui kan sudah diperkenalkan dari Gias 2023 gitu. Tapi jauh sebelum itu kan sebenarnya sudah diperkenalkan di Jepang tahun 2017. Mungkin bisa dijelaskan Pak milestone-nya seperti apa Pak? Oke, jadi masih Pak Abdul pertanyaan. Jadi kita sudah mulai dari tahun 2022 sebenarnya di bulan Agustus melakukan uji coba e-Kantor ini bertepatan dengan event G20 waktu itu di Bali, salah ya. Kemudian setelah itu kita juga melakukan proof of concept kepada beberapa company, 10 company seingat saya itu yang bisnisnya bermacam-macam. Dan pada tahun 2023 setelah kita melakukan proof of concept selama 2 tahun, tahun 2024 setelah 2 tahun kita melakukan proof of concept itu kita melakukan launching di Gias tahun 2024. Nah itulah kira-kira perjalanan e-Kantor sebelum kita resmi pasarkan di Indonesia. Oke. Tapi jauh sebelum itu mungkin singkatnya Pak, ketika pengembangan di Jepang itu dari 2017 sampai akhirnya diperkenalkan di Indonesia seperti apa? Oke. Jadi sejak 2017 sampai sekarang mungkin kendaraan ini sudah lebih dari 2.000 unit dipasarkan di beberapa negara ya seperti Amerika Selatan, kemudian Asia dan Asia Pasifik, dan dalam beberapa bentuk varian yang bermacam-macam. Ada 120 unit varian, 20 jenis varian kalau ingat saya ya. Nah, perjalanannya tentunya selama periode tersebut penerimaan dari konsumen e-Kantor ini sangat baik. Kemudian juga dari berbagai customer yang sudah menggunakan, karena kalau di negara lain saya ingat itu dia sudah dipakai oleh beberapa bisnis sektor kalau nggak salah Pak Bayu ya. Nah, namun setelah kita melakukan proof of concept tadi selama 2 tahun, kita sampai pada kesimpulan akan mencoba memasarkan e-Kantor di Indonesia ini ya, karena banyak pertimbangannya, salah satunya mungkin infrastruktur dan lain-lain. Kita coba pada tahap awal kita akan memasarkan di kota besar yang secara infrastruktur mereka sudah siap dengan kendaraan listrik. Kemudian juga memang target customer-nya adalah company-company yang memiliki skala global bisnisnya, dan itu kebanyakan ada di kota besar. Nah, akhirnya kita putuskan tahap awal kita akan memasarkan e-Kantor ini hanya di Jabodetabek, dan yang menjadi target adalah company-company global
yang bergerak di bidang logistik. Untuk utamanya untuk di operasional di on road. Ya saat ini kita juga sedang mempelajari kemungkinan memperluas pemasaran e-counter ini di kota besar lainnya di Indonesia, misalnya seperti di Surabaya, ya, yang di sana juga mungkin infrastrukturnya sudah siap dan target customer kita di sana juga mungkin banyak perusahaan-perusahaan global yang kemungkinan membutuhkan kendaraan berteknologi listrik. Oke, artinya jauh sebelum dipasarkan di Indonesia sudah dipasarkan di Eropa, di Amerika, termasuk hingga Australia gitu Pak ya? Iya, betul. Dan betul, Pak. Gambaran peruntukannya seperti Pak? Industri apa saja yang sudah menggunakan Pak di sana? Nah, sepengetahuan saya di negara-negara tersebut itu bermacam-macam industrinya yang menggunakan kendaraan ini ya, karena mungkin mereka sudah terlebih dahulu mempersiapkan infrastruktur dan juga studi tentang potensi marketnya. Akhirnya sekarang tidak hanya logistik, tapi beberapa sektor industri telah menggunakan kendaraan ini. Dan saya dengar juga responnya sangat positif dari mereka, Pak. Dengan total populasi 2.000 sekian tadi, Pak? Iya, saya sebutnya sekitar 2.000 lebih unit kendaraan yang sudah beroperasi dan terjual. Oke, artinya dengan angka seperti itu ya penerimaan dari pasar ya bagus sekali Pak ya untuk e-counter ini. Iya, terutama di negara-negara yang memang sudah siap infrastrukturnya sangat baik Pak ya. Karena artinya operasional kendaraan ini sudah tidak menjadi keraguan konsumen untuk menggunakannya lagi, karena mereka sudah terjamin dengan infrastruktur yang tersedia di negara-negara tersebut. Oke, baik. Oke, selanjutnya mungkin agak teknis dengan Pak Bayu mungkin Pak ya. Kita ketahui e-counter ini sudah mulai pengembangan ya Pak, sampai akhirnya sudah muncul dengan next generation e-counter ini. Mungkin bisa diperjelas Pak perbedaannya dari tiap generasinya Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Abdul. Jadi sebenarnya secara teknis perbedaan dari eksterior interior sih banyak ya, maupun featuresnya. Tapi yang utama dari pembeda antara generasi sebelumnya dan yang sekarang itu adalah pertama ada di lithium baterai. Jadi baterainya dulu itu kita punya 6 pack yang kapasitasnya kecil-kecil, 13,5. Nah sekarang itu kita ada pilihan baterai, ada SML gitu. Jadi kapasitasnya bisa lebih besar gitu. Dan jarak tempuhnya bisa lebih jauh. Dan kedua adalah dari sistem penggerak. Jadi yang baru ini, yang generasi yang terbaru, jadi sistem penggeraknya itu terintegrasi antara drive module sama motornya. Jadi dia integrated system. Jadi disitulah yang kita namakan sebagai e-axle gitu. Beda dengan yang teknologi sebelumnya seperti halnya truk yang sekarang konvensional, jadi masih pakai sistem terpisah antara gearbox dan proper shaft seperti itu. Oke, artinya secara spek kendaraan sendiri sudah mulai perubahan jauh Pak ya dari pertama. Jauh. Teknologinya jauh lebih simple, jauh jadi lebih sederhana lah secara konstruksi dan mengenai opsi-opsi berikutnya bisa lebih banyak karena dengan sistem drive e-axle tadi. Oke. Seperti yang disampaikan dari Pak Bayu tadi kan untuk jenis baterai kan ada 3 Pak ya, S, M, dan L nih. Apa perbedaan ketiganya dan kenapa yang baru diperkenalkan di Indonesia untuk yang M Pak? Oke, baik. Pembeda utamanya adalah dari kapasitas baterainya sendiri. Jadi baterai itu kalau yang 1 pack yang S itu sekitar 40 kWh. Jadi ya M dan L itu berbeda dari sisi kapasitas maupun dari sisi jarak tempuh gitu. Dan kemudian yang menjadi pertimbangan kenapa kita memperkenalkan sistem yang M sekarang itu karena ya kita mentargetkan tadi yang seperti Pak Haji sampaikan adalah market yang untuk logistik jarak dekat. Gitu. Makanya segmentasi kita itu di Jabodetabek. Dan konteks jarak dekat ini yang perkotaan yang? Iya, perkotaan. Jadi berdasarkan POC kita tadi, target customer kita itu adalah customer yang ada di perkotaan. Dan untuk 140 km
jarak baterai yang bisa ditempuh dari kapasitas M itu bisa mengcover daerah Jabodetabek. Oke, oke. Berarti jarak tempuh e-Kantar ini dari pengisian penuh bisa sampai berapa? 140. 140. Untuk yang tipe M ya, Oke. kita introduction di tahun lalu. Dengan mekanisme pengisian baterainya seperti apa, Pak? Mekanismenya sendiri kita punya 2 sistem port ya. Jadi di kendaraan kita siapkan yang DC maupun yang AC. Jadi yang DC-nya kita ada CHAdeMO, yang AC-nya ada yang sistem Type 1. Dan itu bisa menggunakan fasilitas SPKLU atau charger yang ada di luar gitu. Charger umum gitu ya, bisa dipakai karena sistemnya bisa mengadopsi sistem kita. Oke, berarti ketika user baru pertama kali menggunakan e-Kantar ini pasti juga diinstalasi station pengisian juga Pak ya, entah itu di poolnya atau... Ya itu tergantung, karena kita juga mempersiapkan namanya ekosistem. Jadi kita memperkenalkan ekosistem juga dengan calon konsumen kita. Jadi ekosistem itu ada baterainya, ada pendukung yang lain, charging dan ESG calculation dan lain-lain. Jadi satu paket ekosistem kita bisa tawarkan dengan konsumen. Oke, baik. Kalau terkait pilotnya sendiri Pak, apakah sama Pak dengan Kantar konvensional yang bisa mengangkut 5 ton sampai 14 ton Pak untuk e-Kantar ini? Untuk yang tipe yang sekarang kita perkenalkan adalah kapasitas GVW-nya yang 6 ton. Oh, 6 ton, oke. Ya, jadi karena kan tadi kita bilang ini angkutan perkotaan, targetnya untuk yang beban ringan. Dan payloadnya sekitar di 2 sampai 3 ton. Oke. Ada tambahan dan mungkin dari Pak Haji? Ya, saya pikir yang disampaikan Pak Bayu sudah mewakili tadi tentunya sangat berbeda dengan yang konvensional engine ya, karena dengan GVW 6 ton itu di dalam kendaraan itu sudah ada baterai ya Pak Bayu, yang sudah agak berat sehingga otomatis akan mengejas payload yang bisa atau kapasitas angkutnya yang bisa dimuatkan di kendaraan ini. Oke, berarti untuk tadi disampaikan ini untuk pasar perkotaan Pak ya. Untuk industrinya sendiri Pak, yang ditargetkan dari KTB Pak untuk di Indonesia Pak? Ya, tadi dengan segala persiapan, segala input yang kita terima dan juga mengenai kesiapan infrastruktur yang ada di Indonesia, tidak hanya charging ya, tapi kondisi jalannya juga. Jadi saat ini sebagai tahap awal saya sampaikan tadi di awal bahwa target kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang logistik, yang operasionalnya adalah di jalan on road. Itu Pak. Seberapa besar Pak potensial untuk pasar Jabodetabek sendiri Pak bagi KTB? Jadi target customer untuk e-Kantar ini adalah saat ini ya Pak Abdul ya, adalah perusahaan-perusahaan global yang memiliki semangat untuk berkontribusi kepada zero emission. Nah, jadi Jakarta bagi salah satu kota yang menjadi pusat bisnis di Indonesia, tentunya banyak headquarter dari perusahaan-perusahaan global yang lokasinya ada di Jakarta. Saya pikir cukup banyak potensi perusahaan global yang beroperasi di wilayah Jakarta yang tadi secara semangat, secara secara tujuan memiliki tujuan untuk berkontribusi pada zero emission. Ya belum besar, tapi saya pikir tetap ada potensi untuk pasar e-Kantar ini. Terutama untuk perusahaan logistik global. Yes. Betul Pak. Yang konsen di zero emisi dan mungkin logistik hijau istilahnya Pak. Iya, bisa dibilang begitu. Green logistik. Green logistik. Baik, lanjut ke Pak Bayu Pak. Terkait fitur unggulan yang terpasang di e-Kantar seperti apa Pak? Ya, termasuk di sisi safety ya? Ya kita banyak sih, terutama di sisi safety-nya ya. Jadi kita ada intelligence headlight, jadi dimana pengaturan lampu itu bisa otomatis. Kemudian ada lane departure warning, dimana untuk mengingatkan driver itu kalau terjadi pergeseran posisi kendaraan pada waktu jalan di jalan raya gitu ya.
kemudian ada AVAS, ya kan, kemudian ada apa rear camera dan lain-lain. Jadi untuk safety ini saya pikir fitur truk yang paling lengkap yang ada di Indonesia sekarang. Dan itu tidak ada yang di konvensional, Pak ya? Belum ada ya, oke. Berarti yang untuk di sisi tidak ada di konvensional dan tidak di konvensional dan tidak ada di merek lain. Betul. Oke. Berarti yang di sisi fitur yang untuk monitor pengemudi itu yang di sisi yang untuk kamera itu, Pak ya? Ya. Oke, baik. Pak, menyambung ke Pak Aji lagi, Pak. Tadi disampaikan kalau untuk target market di Ikanter ini kan perusahaan logistik global, dan kebetulan salah satu customer yang sudah menggunakan PT Yusen Logistik gitu, Pak ya, untuk Ikanter ini. Apa pertimbangan mereka, Pak, dari pengamatan dari KTB, dan apa peruntukannya? Saya dengar Yusen itu punya atau memiliki target di tahun 2050 itu mereka harus ikut zero emission, kira-kira. 2050. Saya dengar seperti itu. Nah, banyak perusahaan juga yang sudah mulai menggaungkan zero emission itu, atau tadi Pak Abdul bilang green logistik ya, dan Ikanter ini menjadi jawabannya sebenarnya kalau mereka punya semangat itu gitu. Jadi kalau tadi PT Yusen sendiri, kenapa mereka menggunakan? Karena mereka secara global memiliki semangat untuk berkontribusi pada zero emission. Nah, kalau peruntukannya dan apa ya? Peruntukannya seperti tadi kita bilang, karena Yusen ini merupakan perusahaan logistik, tentunya dia akan gunakan untuk mengangkut barang dari satu titik, ya misalnya dari warehouse mereka ke hubnya mereka untuk mendistribusikan barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi sesuai dengan target kita bahwa Ikanter ini penggunaannya adalah untuk perusahaan logistik di dalam kota yang melalui atau operasionalnya melalui jalan on road. Nah, saat ini saya dengar di Yusen adalah untuk membawa barang-barang yang menggunakan jasa Yusen Logistik, baik itu dari import maupun dari lokal, dari warehouse mereka ke hub-hub mereka yang ada di wilayah Jabodetabek. Oke. Dengan Yusen menggunakan Ikanter ini kan bisa dikatakan market sementara yang menjanjikan bagi Ikanter kan di segmen logistik ya, Pak. Bagaimana dengan segmen industri lain, Pak? Misal mining kan mungkin sudah ada tren penggunaan truk listrik juga. Saat ini KTB tentunya masih fokus kepada hasil studi dan juga feedback dari konsumen. Saat ini kita masih fokus kepada sektor logistik yang menjadi target pasar kami. Nah, untuk sektor lainnya tentunya kita sedang pelajari atau masih studi kemungkinannya ke sektor untuk penggunaan di sektor-sektor yang lainnya. Termasuk di tambang, Pak? Ya, kalau di bisnis komersil kan ada beberapa sektor bisnis ya. Ada tambang, plantation, logistik, konstruksi dan lain-lain. Sekarang kita sedang fokus di logistik, dan sektor yang lainnya tentunya kita terus melakukan studi ya Pak Bayu ya. Betul. Pak Bayu bukan dari development produk, jadi mungkin sangat concern dengan itu. Oke. Dan menariknya kan sejak pertama kali diperkenalkan 2023 Pak, ketika Gias itu kan pengguna pertama untuk Ikanter kan baru ada 2 tahun setelahnya atau ketika Yusen menggunakan. Apa kendalanya Pak di 2 tahun pertama itu? Kalau mau disebut kendala, sebenarnya bukan kendala. Karena memang itu bagian dari tahapan-tahapan yang memang atau proses yang harus kita lalui. Kita mau meyakinkan bahwa produk yang kita jual itu memang benar-benar sudah siap secara quality, secara pelayanan after sales gitu ya. Kita harus siapkan itu. Nah, 2 tahun pertama itu tadi uji coba, kemudian ada proof of concept ya. Nah, setelah itu kita pastikan feedbacknya bagus, kita sendiri secara internal sudah mempersiapkan tadi hal-hal yang harus disiapkan, utamanya adalah after sales, baru kita putuskan siap untuk menjual atau meluncurkan produk Ikanter ini di tahun 2024. Artinya per hari ini dari kesiapan infrastruktur, terus mungkin stasiun pengisian baterai dan after sales-nya sudah lebih siap atau seperti apa? Jadi tadi bahwa kita tidak hanya sekedar mau
menjual unit atau produk, setelah itu kita lepas. Nggak seperti itu. Jadi kita mau, itu bagian semangat dari kita adalah Pak, menjadi andalan bisnis sejati. Kemudian kita juga ingin menjadi apa ya, konsultan bagi konsumen-konsumen kita, dan kita juga pengen produk-produk kita jual, operasionalnya bisa maksimal telah digunakan oleh konsumen. Jadi terkait dengan yang tadi Pak Abu tanyakan, tentunya kita sudah menunjuk beberapa dealer di wilayah Jabodetabek yang bisa menjual produk ini, dan kita sudah mempersiapkan mekanik-mekanik yang sudah tersertifikasi untuk menangani produk e-counter ini. Dan lebih penting lagi adalah kita menyiapkan spare part yang dibutuhkan oleh kendaraan ini. Jadi tentunya kita harus menjamin ketersediaan spare part untuk kendaraan e-counter ini di dealer-dealer yang kami tunjuk. Tujuannya apa tadi? Supaya operasional customer kalau sudah mereka membeli produk ini bisa maksimal. Perawatannya, perbaikannya kalau dibutuhkan. Kita juga bisa mendampingi konsumen ini dalam pengalamannya menggunakan kendaraan ini ya. Journey mereka dalam operasionalnya kita bisa menemani mereka. Apapun yang dibutuhkan, support yang dibutuhkan terkait dengan penggunaan, tentunya kita harus siap. Dan yang terakhir, kita tadi slogan kita menjadi andalan bisnis sejati. Jadi mudah-mudahan itu bisa terwujud. Kita nggak hanya menjual produk saja, tapi secara paket mempersiapkannya. Walaupun per hari ini masih fokus di Jabodetabek, ketika mungkin ada permintaan di luar Jawa, apakah dari si aftersnya sudah disiapkan? Misalnya di Sumatera atau Kalimantan misalnya. Jadi tadi tetap konsepnya kita masih fokus pada area atau lokasi yang infrastrukturnya sudah siap dan ada potensi pasarnya. Keluar wilayah Jabodetabek sangat dimungkinkan karena di Indonesia ada beberapa kota besar yang sebenarnya levelnya juga nggak jauh-jauh beda sama Jakarta, contohnya Surabaya, dan kebetulan kebutuhan konsumennya juga tersebar. Contohnya Yusan Logistik, walaupun mereka headquarternya di negara lain, tapi di Jakarta headquarternya, di Indonesia headquarternya di Jakarta, tapi operasional mereka ada di beberapa kota besar lainnya. Dan ini tentunya sangat terbuka untuk kita membuka peluang membuka peluang pemasaran di wilayah lain atau di kota lain yang tadi dengan cara memang ada infrastruktur yang sudah siap dan ada potensi pasar di sana. Berarti bisa dikatakan untuk hari ini keterbatasan infrastruktur menjadi faktor juga e-counter ini masih bisa digunakan di perkotaan, Pak ya? Ya, mungkin itu hanya salah satu ya, salah satu faktor yang menjadi pertimbangan kami untuk tidak fokus ke nasional dulu. Salah satunya adalah masalah infrastruktur. Apakah juga ada faktor dari sisi investasi atau harga jual? Mungkin truk listrik pasti kan cenderung lebih mahal daripada konvensional, Pak. Itu menjadi faktor, Pak, untuk mungkin dari sisi minat konsumennya. Ya, sebenarnya kalau dari aspek harga kendaraan, kita sudah mempersiapkan apa yang menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh konsumen. Jadi misalnya kalau harga kita setting itu customized dia. Maksudnya adalah sesuai dengan kebutuhan konsumen harga itu. Karena e-counter ini nantinya bisa dibeli dengan beberapa package menurut saya. Apakah dia mau termasuk charger station ya, ekosistem tadi, kemudian apakah dia cara pembeliannya mau dengan bentuk sewa gitu kan, sewa beli ya, atau mau rental saja, atau mau dia paket yang lainnya yang dibutuhkan oleh mereka, itu kita sangat fleksibel dengan sudah disiapkan skemanya, Pak. Iya, betul. Kita berusaha bekerja sama dengan beberapa lembaga pembiayaan untuk membuat paket-paket yang kira-kira memang nantinya bisa diterima dan memudahkan konsumen untuk memiliki kendaraan ini. Dan tentunya tadi ya benefit dari
kendaraan e-counter ini jika dioperasikan kan juga mungkin sudah bisa dihitung ya dengan harga mungkin yang berbeda dengan konvensional, tapi banyak benefit yang bisa diambil oleh mereka. Tentunya itu jadi apa ya, peluang atau potensi mereka untuk mau menggunakan e-counter ini. Artinya no issue ya Pak, artinya kan dari KTB sudah menyiapkan skemanya terkait mungkin kenapa tadi gitu ya. Ya tadi kita bilang kita nggak hanya cuma jual, tapi berbagai aspek harus kita siapkan untuk memastikan customer mau menerima produk ini. Baik, oke. Kembali ke Pak Bayu Pak, kan disebutkan bahwasanya e-counter ini bisa menghemat biaya operasional hingga 40% Pak ya, dibanding dengan yang konvensional. Bisa kasih gambaran Pak, gambaran penghematannya seperti apa? Sebenarnya utama itu adalah dari kontribusi pemakaian energinya. Jadi kan karena ini teknologi listrik ya, kendaraan listrik. Jadi yang energi yang dipakai itu dari listrik. Dibandingkan dengan kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar diesel. Dan seperti kita tahu bahwa listrik itu harganya masih murah dibanding diesel ya, harga bahan bakar diesel. Jadi disitulah faktor utama dari komponen operasional paling besar itu ada di bahan bakar atau di listrik, di energi tadi, konsumsi energi. Jadi itu yang menjadi kenapa tadi bisa sampai 40%. Di samping memang ada beberapa komponennya sendiri. Jadi kalau dibanding dengan kendaraan konvensional, kendaraan listrik ini ada beberapa komponen itu sudah nggak dipakai. Oh, oke. Jadi ada part-part tertentu yang digunakan Pak ya? Iya, jadi secara maintenance pun harusnya lebih simple, lebih mudah gitu. Berarti 40% hemat di sisi konsumsi BBM atau semuanya Pak? Total TCO sebenarnya. Oh, oke. Jadi total cost of ownership. Jadi di situ ada operational cost, ada maintenance cost gitu Pak. Jadi dapatlah nilai tadi. Rata-rata sekitar segitu. Tapi yang komponen utama itu ada dari tadi pemakaian energi sebenarnya, karena mobil ini lebih efisien. Mungkin bisa sebutkan beberapa part mungkin yang sudah bakal tidak akan digunakan Pak untuk di e-counter nih Pak, yang ada di konvensional misalnya. Ya, salah satunya ya kayak oli. Oli, oli tidak ada kos untuk oli. Ya, fluida itu lebih berkurang lah. Fuel filter. Oh ya. Nggak pakai mesin, nggak pakai bahan bakar lagi kan, nggak pakai solar lagi, nggak perlu fuel filter, nggak perlu oli, gitu. Baik. Oke, kembali ke Pak Haji. Pak, ke depan dari KDB sendiri untuk strateginya seperti apa Pak untuk agar e-counter yang akan semakin tumbuh tiap tahunnya Pak? Mungkin dari sisi tadi yang disampaikan ada skema untuk semakin memudahkan user menggunakan e-counter Pak. Ya, mungkin strateginya adalah yang pertama kita akan terus melanjutkan approach kepada perusahaan-perusahaan global. Tadi yang memiliki semangat untuk ikut berkontribusi di zero emission. Kita akan intens mencari atau pendekatan kepada perusahaan-perusahaan ini. Selain melakukan prospecting tadi ya di perusahaan-perusahaan ini, tentunya kita juga harus menyiapkan toolsnya apa. Seandainya mereka tertarik, tahapan berikutnya adalah bagaimana mereka bisa dengan mudah atau dengan mudah untuk memiliki kendaraan ini. Nah, itu pasti jalurnya adalah skema pembelian atau skema pembiayaan yang kita provide itu apa yang bisa menarik untuk mereka. Dan tentunya KTB juga terus memberikan atau membantu kebutuhan konsumen. Tadi kami punya semangat untuk menjadi konsultan, menjadi partner yang bisa diandalkan oleh konsumen. Tentunya kita akan memprovide apa-apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Itu strateginya, jadi kita mau approach prospek customer ya, menyediakan fasilitas atau untuk memudahkan mereka memiliki kendaraan ini, dan kita akan terus mencari atau mengetahui kebutuhan konsumen itu apa untuk bisnis mereka kalau mereka menggunakan e-counter ini. Apakah ada target angka tertentu Pak untuk tahun ini Pak, untuk usernya akan semakin bertambah? Secara target customer kita sepertinya masih fokus ke
konsumen yang bergerak di bidang logistik. Kalau targetnya tentunya kita pengen populasi kantor ini makin banyak, makin banyak. Nah, makanya kita juga sebenarnya membutuhkan ya support dari government terkait dengan regulasi misalnya ya. Mungkin kalau Pak Abdul mengikuti saat ini di kelas passenger sudah ada mobil listrik dan banyak benefit yang diberikan kan dari kebijakan pemerintah itu misalnya nggak perlu ikut ganjil genap. Nah, insentifnya PBN-nya ringan kalau di kantor. Nah, tentunya kita juga berharap di kendaraan truk ini kita bisa mendapatkan manfaat yang kurang lebih sama gitu kira-kira. Kalau di kendaraan komersial kan apa regulasinya? Ganjil genap dia nggak kena, tapi di jam-jam tertentu dia kan nggak boleh lewat ruas-ruas jalan tertentu, Pak. Misalnya lewat tol kota nggak boleh kan? Di atas jam berapa? Jam-jam tertentu dia nggak bisa lewat sana kan? Kita ya tentunya misalnya itu salah satu supporting regulasi government tuh jadi apa ya? Daya tarik dari konsumen untuk mau menggunakan kendaraan listrik. Tadi maksudnya karena sudah investasinya agak berbeda dengan mereka membeli kendaraan konvensional, artinya benefitnya harus lebih banyak. Selain tadi Pak Wi sampaikan, secara operasional cost bisa reduce, efisiensi cost-nya ada, benefit lainnya ada. Nah itu tentunya akan menjadi daya tarik buat konsumen menggunakan e-kantor ini. Dan untuk menuju ke sana, untuk pertumbuhan dari kantor sendiri, tentu kan dari KDB menyiapkan roadmap Pak ya, mungkin untuk 10 tahun ke depan atau mungkin lebih dari itu. Apa yang disiapkan Pak untuk roadmap-nya? Karena kan tiap brand kan sudah mencanangkan nih untuk sudah full listrik misalnya. Ya tentunya tadi kita berharap adanya apa ya populasi yang lebih banyak lagi konsumen menggunakan e-kantor ini untuk mendukung program pemerintah terkait dengan zero emission. Kemudian yang lainnya tentunya tadi juga bahwa kami terus melakukan studi potensi-potensi area atau potensi-potensi customer yang kemungkinan bisa atau akan membutuhkan kendaraan e-kantor ini di masa-masa yang akan datang. Dan mungkin saya ulang lagi bahwa kita berharap adanya regulasi dari pemerintah yang bisa mensupport kendaraan listrik komersial. Listrik itu agar menjadi apa ya daya tarik bagi konsumen untuk menggunakannya. Itu sih Pak kira-kira. Baik. Mungkin tambahan Pak paling terakhir Pak bagi perusahaan logistik atau tracking yang saat ini masih ragu-ragu menggunakan truk listrik Pak, apa yang bisa disampaikan mulai dari Pak Bayu mungkin? Ya, saya pikir e-kantor adalah salah satu pilihan terbaik ya untuk perusahaan logistik karena dari sisi efisiensi dan penggunaannya memang terbukti memang bagus gitu. Gitu. Dari Pak Haji? Baik, jadi e-kantor ini adalah salah satu produknya Mitsubishi Fuso. Dimana kita tahu Mitsubishi Fuso ini produk prinsipalnya adalah di Jepang, ini produk Jepang. Dan yang di Indonesia, kami KTB dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, tepatnya 55 tahun 2025 ini, tentunya terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggan yang menggunakan produk Mitsubishi Fuso. Tidak hanya menjual produk, kami juga harus atau telah menyiapkan pelayanan after sales service kepada para konsumen yang nantinya akan menggunakan Mitsubishi e-kantor ini. Dan dengan jaringan yang terluas di Indonesia, dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh konsumen selama ini, tentunya itu menjadi jaminan bahwa produk kami telah diterima masyarakat. Pelayanan after sale kami yang telah siapkan juga telah diterima dengan masyarakat dengan baik. Dan satu lagi, bahwa kami memiliki komitmen untuk menjadi andalan bisnis sejati, tentunya akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh konsumen Mitsubishi Fuso. Oke, Pak Abdul. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Haji, Pak Bayu, sukses untuk ya, KTB, terima kasih.